Adik-adik benar ya, hati yang gembira adalah obat. Adik-adik harus selalu bersukacita, bersyukur, dan selalu memuji nama Tuhan dengan rasa percaya bahwa Tuhan selalu memimpin dan menyertai dalam kehidupan kita. Amin adik-adik ya. Sekarang kita akan memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Kiranya pandemi ini segera berlalu ya Bapak, agar kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini dan kami dapat memuliakan nama-Mu kembali. Terima kasih Bapak, kami berdiam syukur. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tuhan pecahkanlah roh
pengakuan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa secara pribadi. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Inilah pengakuan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus beserta Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita siapkan hati kita dengan memujikan Yesus berfirman. Manusia
Mari saudara, kita satu dalam doa. Kami mengaku Tuhan bahwa Engkaulah terang dalam jalan kami, Engkaulah kebangkitan dan hidup kami. Dan saat ini ketika kami akan merenungkan sabda Tuhan, bahwa Engkaulah roti hidup yang kami percayai, tolong kami dan mampukan kami ya Bapa. Biarlah suara-Mu yang kami dengar dan langkah-langkah kaki kami dipenuhi dengan langkah-langkah yang terarah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaknya kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, hari ini kita bersama akan menggumuli firman Tuhan dengan tema hati yang terarah kepada roti hidup. Bapak Ibu, tujuan kita untuk bekerja itu apa ya kira-kira Bapak Ibu? Tujuan kita untuk bekerja paling pertama kali pasti adalah untuk mencukupi kebutuhan ya. Apa kebutuhan itu? Kalau yang sederhana zaman dulu SD saya ada 3. Sandang, pangan, papan ya. Desi tahu enggak sandang sama papan itu apa? Jangan-jangan di zaman sekarang enggak ngerti sandang itu apa ya? Tahu enggak Desi? Sandang, bukan. Sandang itu baju. Pasti istilahnya sudah berubah mungkin sekarang ya. Sandang itu baju, pakaian yang dipakai. Pangan, pangan tadi kebutuhan pokok dalam hal makanan. Papan, rumah ya, bukan papan kayu gitu ya. Nggak tahu sekarang apakah anak-anak diajar dengan kata itu, mungkin kata-katanya sudah beda ya. Mungkin sekarang bukan hanya sandang, pangan, papan Bapak Ibu. Ada satu lagi. Pulsa ya.
Kalau ndak ada pulsa, waduh mati kutu ya, nggak bisa apa-apa. Sandang, pangan, papan, pulsa atau kuota. Nah Bapak Ibu, pertama kita bekerja tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tadi ya contohnya sandang, pangan, papan. Bisa ditambah yang lain-lain lagi. Nah, namun pertanyaan yang selanjutnya adalah apa tujuan kita? Ya, kalau itu tadi tujuan kita bekerja adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup, apa tujuan Bapak Ibu Saudara datang ke gereja? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa tujuan Bapak Ibu Saudara datang ke gereja? Kalau kerja tujuannya jelas ya. Apakah datang ke gereja untuk cari pasangan hidup? Kalau Bapak Ibu menemukan pasangan hidup di gereja, sama seperti saya, enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Tapi bukan itu tujuan utamanya ya. Apakah tujuannya untuk mencari kebutuhan hidup? Semoga tidak ya. Kalau iya pun, kalau ternyata ada di antara kita yang saat ini sedang berkekurangan, ya mari kita rangkul sama-sama. Tapi semoga itu bukanlah menjadi tujuan ya. Lalu apa kira-kira tujuan kita datang ke gereja? Betul Putri ya, berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Memiliki hubungan. Makanya ke gereja itu bukan sekali dua kali. Natal dan Paskah saja. Yang dimaksud dengan bergereja itu bukan berarti harus datang ke gedung gereja ya Bapak Ibu, apalagi di situasi seperti ini. Tetapi mengupayakan hubungan yang melekat. Melekat itu berarti nempel Bapak Ibu. Nempel dengan Tuhan. Kalau hubungan yang dekat dengan Tuhan, nempel berarti Tuhan kemanapun kita ikut ya, katut. Karena nempel, melekat. Hati kita adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Hati kita adalah hati yang terarah kepada Tuhan. Saya sebetulnya lebih setuju itu bukan terarah ya, tetapi melekat. Kalau terarah itu tuh kita masih bisa lihat sana sini ya, jalannya lurus tapi kayaknya itu menarik gitu ya. Tetapi kalau melekat, ya wes nempel ya Bapak Ibu. Nah cerita yang barusan kita simak di dalam perikop kita adalah kisah yang sangat menarik. Banyak orang, kita melanjutkan apa yang dibaca, digumuli di minggu yang lalu, ketika banyak orang sudah makan kenyang, ingat ya Bapak Ibu, apa yang terjadi, mereka rame-rame ingin menjadikan Tuhan sebagai raja. Tetapi Tuhan melipir ya, Tuhan tidak ke arah sana, bukan itu maksud Tuhan. Nah ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu berangkat mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Kapan? Bila mana itu sama dengan kapan. Kapan engkau tiba di sini? Kalau kita baca ayat ini ya Bapak Ibu, hanya 2 ayat ini saja. Rasanya kok maknyes ya. Wah luar biasa sekali orang banyak ini. Ketika tidak menemukan Tuhan, tidak melihat Tuhan, mereka buru-buru naik ke perahu-perahu itu, orang banyak ini, dan mencari Yesus. Namun kalau dilanjutkan, oleh sebab itu Bapak Ibu kalau mendalami firman Tuhan tidak boleh 1 atau 2 ayat saja, kita harus membaca perikop ya. Di ayat yang selanjutnya dikatakan jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan kamu sudah makan roti dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan kepada hidup yang kekal. Wah, Tuhan Yesus ini ya kalau menurut saya Bapak Ibu agak galak ya. Kerjao ya. Kalau bahasa Jawa Bapak Ibu kira-kira kalau ada anak muda, Tuhan Yesus umurnya 30-an loh ya. Ada yang mengatakan kepada Bapak Ibu, kerjao, ojo mong maem tok ya. Kira-kira apa perasaan Bapak Ibu? Wah, wes tak golek nemen-nemen, tak cari kemana-mana Tuhan Yesus ini. Setelah ditemukan malah saya dikatai,
kamu itu nyari saya bukan karena sudah memahami toh, tetapi karena sudah makan dengan kenyang. Namun aku berkata kepadamu, bekerjalah, kerjaon. Bapak Ibu, ini adalah perkataan yang keras sesungguhnya. Perkataan yang mengingatkan orang banyak itu tadi, bahwa tujuan mereka berjumpa dengan Tuhan adalah bukan untuk menemui Tuhannya, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah fokus Bapak Ibu, ya. Kalau anak muda katakan salfok itu Kak, salah fokus, fokusnya salah. Harusnya berjumpa dengan Tuhan itu ya maksudnya ya untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan untuk berjumpa dan meminta apa yang Tuhan bisa beri. Ya, mari kita perhatikan Bapak Ibu doa-doa kita. Ketika kita katakan, oh saya melekat kok dengan Tuhan. Namun apakah doa-doa kita isinya melulu? Ya, kalau melulu itu berarti terus-terusan ya, minta tok. Ataukah doa yang memang hanya ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin tenang, hening, dan kira-kira Tuhan itu mau mengatakan apa sih kepada saya? Bapak Ibu, di tengah kemudaan saya juga sama Bapak Ibu, juga orang yang kadang-kadang kemerungsung ya. Kalau sudah banyak hal yang harus diatur, dipikirkan, makan pun itu kemerungsung, pikirannya itu kemana-mana, lalu kegigit ya, kegigit, karena makan tidak tenang. Pada beberapa waktu yang lalu ketika mempersiapkan penahbisan, karena kemerungsung jadi ketika tidur pun kebangun lalu lupa, ada yang kelalen. Kemudian karena saya orangnya pelupa Bapak Ibu, saya lalu membangunkan suami saya lalu kata, yang ini belum loh, tidur dulu. Dia akan mengatakan seperti itu, tidur dulu. Dan besok paginya apa yang terjadi? Lupa. Lupa, dilupakan Bapak Ibu. Nah untungnya berjalan dengan baik ya, banyak yang menolong. Nah Bapak Ibu, lalu bagaimana harusnya di tengah situasi yang seperti itu? Di tengah kemerungsungnya itu tadi. Kalau ketika suami saya tidak ada di Pastori ya, dia ada di Semarang, saya ada di Weleri, maka saya manfaatkan waktu itu untuk diam. Untuk tutup pintu kamar, kunci supaya kucing-kucing saya tidak mengganggu, lalu saya berdoa. Tidak ngomong apa-apa, cuman diem saja. Kemudian mengatur nafas saya sedemikian rupa, tenang ya. Tarik nafas, hembuskan lagi, kemudian perlahan-lahan mencoba untuk memikirkan yang ruwet tadi itu, Bapak Ibu ya, yang membuat saya kemerungsung itu tadi. Kemudian, oh iya, dan Tuhan memberikan pertolongan dengan menguraikan pelan-pelan. Iki se, nek wes rampung yang ini. Kalau sudah selesai yang ini, baru yang ini. Dan selanjutnya. Jadi ketenangan itu Bapak Ibu akan menolong kita di tengah situasi yang penuh dengan kemelut. Nah Bapak Ibu Saudara, orang banyak ini juga adalah orang-orang yang kemerungsung. Ya, adalah orang-orang yang maunya itu yang penting ketemu Tuhan. Lalu kemudian mengabaikan yang lainnya, melupakan hidupnya. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu, ini orang banyak ini kerjaannya bagaimana? Kenapa tidak bekerja? Sementara mereka tentu bukan hanya laki-laki saja di sana ya. Pasti juga laki-laki ini diikuti oleh istrinya, oleh anaknya dan seterusnya. Bagaimana mereka melanjutkan hidup ketika mereka mengikuti Yesus? Oh, pantas saja. Rupanya mengikuti Yesus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka Tuhan bersabda bagi mereka, bekerjalah. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apa sih maksudnya? Lah Bu Beta, namanya bekerja itu semuanya ya untuk bisa makan. Masa ada orang bekerja tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup? Namun yang dimaksud adalah, mari kita renungkan Bapak Ibu, makanan yang kita bawa masuk ke dalam rumah kita
Apakah dihasilkan karena pekerjaan-pekerjaan yang baik, ataukah dihasilkan karena pekerjaan-pekerjaan yang membunuh orang lain? Saya tidak mau mengatakan bahwa membunuh itu literally ya, kita membunuh, mengambil nyawa seseorang, bukan. Namun ketika kita membuat seseorang sulit untuk hidup, ketika itu semua terjadi dan kita membawa pulang makanan itu, apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Pekerjaan kita adalah pekerjaan yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahwa ketika kita menjadi dokter, kita bukan menjadi dokter yang malpraktek. Ketika menjadi polisi yang jujur dan tulus dan tegas, konsisten. Ketika menjadi seorang guru yang penuh dengan pulas asih dan kesungguhan mengajar. Ketika menjadi seorang pelajar, juga dengan kesungguhan untuk mengerjakan segala sesuatunya. Apapun profesi yang Bapak Ibu Saudara lakukan saat ini, mari kita melakukannya dengan bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Menariknya Bapak Ibu, orang banyak ini ketika ditegur oleh Tuhan, kerja tadi ya, kemudian tidak mundur Bapak Ibu ya, hebat loh mereka ya. Mereka mengatakan, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Berarti Bapak Ibu, mungkin saja kita seperti orang banyak ini, memang mulanya salah fokus. Namun ketika Tuhan meluruskan fokus itu, kita tidak mutong ya. Tetapi kita, jadi saya harusnya begini ya. Lalu bagaimana Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Dan Tuhan mengatakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka, tanda apa yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang kau lakukan? Kemudian mereka membandingkan Tuhan dengan Musa. Dan Tuhan mengatakan, bukan Musa yang memberi kecukupan bagi nenek moyangmu, yang memberi mana ketika kalian kelaparan dulu. Bukan Musa, tetapi Tuhan, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Bapak Ibu ingat kisah mana tentang roti yang diberikan Tuhan dari hari ke hari, kalau disimpan malah busuk ya, malah busuk, tidak boleh disimpan. Setiap hari mereka harus bekerja. Apa pekerjaan mereka? Ya mengambil mana itu. Kalau tidak mau kerja, ya tidak bisa makan di hari itu. Pemberian mana bukanlah tindakan Allah untuk memanjakan bangsa Israel, tetapi untuk mengajarkan dua hal, setidaknya bagi saya sendiri. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dari hari ke hari. Yang kedua adalah tindakan bangsa Israel untuk mau bekerja. Ya, pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari dan juga respon bangsa Israel untuk mau bekerja dari waktu ke waktu. Ini bukan bangsa yang pasrah bongoan Bapak Ibu, maunya cuman minta saja, bukan. Tapi Tuhan mengajarkan hal yang baik. Nah, maka Tuhan meluruskan Bapak Ibu ya, meluruskan sejarah itu. Yang memberi bukanlah Musa, yang memberi adalah Bapa. Roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari surga, memberi hidup kepada dunia. Memberi hidup berarti bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga menolong kita punya kemampuan untuk bertahan hidup. Loh, bangsa Israel cuman minta saja, cuman makan saja. Mereka tidak punya kemampuan bertahan hidup. Namun Tuhan mengajarkan bukan hanya untuk meminta, tapi juga untuk bertahan hidup dengan bekerja. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Menunjukkan apa Bapak Ibu? Memang kadang-kadang orang ya seperti itu ya, sudah diluruskan balik lagi ya, diluruskan balik lagi. Enggak apa-apa,
Namun Tuhan tetap mengatakan, aku roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kadang Bapak Ibu, ayat ini dipakai untuk mengatakan orang Kristen tidak akan kelaparan, tidak akan haus. Bukan Bapak Ibu, tapi orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, dimampukan untuk bertahan hidup. Karena kesungguhannya percaya kepada Tuhan, menolong orang-orang yang percaya kepadanya ini untuk tahu Tuhan itu mengasihi saya, jadi saya harus mengasihi diri saya sendiri. Oh, bagaimana caranya mengasihi diri saya? Saya harus bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan hidup saya yang adalah berkat dari Tuhan. Ya, jadi menjadi orang Kristen tidak serta-merta kemudian setelah baptis besoknya kenyang, besoknya tidak lagi haus. Bukan. Namun kita punya iman percaya bahwa saya diberkati, ditolong, punya pengharapan. Jadi kalau Bapak Ibu jatuh, Tuhan tolong bangkit lagi. Kita susah, Tuhan tolong untuk semangat lagi untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup kita. Mari kita punya hati yang terarah kepada Allah. Sebab Allah memberikan bukan hanya makanan dari hari ke hari, namun kemampuan bagi kita untuk bertahan hidup di dalam setiap apapun yang kita jalani. Amin. Mari kita merenungkannya. Sulit. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali akan apa yang kita imani, dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat kita. Kami bersatu hati Tuhan untuk menaikkan doa syafaat ini. Biarlah Engkau sungguh bersama dengan bangsa dan negara kami ini, maupun seluruh dunia yang saat ini sedang menderita. Tuhan, pandemi ini sungguh sangat panjang dialami oleh kami semua. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan pelepasan tepat pada waktunya. Namun di masa-masa ini biarlah Engkau yang memampukan mereka yang duduk di jajaran pemerintahan, di dalam setiap tingkatnya. Engkau juga yang memberkati setiap tenaga medis maupun non-medis dan juga setiap pelayanan kesehatan. Engkau juga yang memberkati setiap pribadi demi pribadi yang memberikan diri mereka untuk menolong banyak orang di tengah pandemi ini. Bapa, dengan apa yang kami bisa kerjakan, biarlah kami boleh sungguh menjadi penolong bagi sesama kami di tengah pandemi. Menjadi penolong bagi mereka yang isoman, jadi penolong bagi mereka yang kesusahan, ataupun dalam pergumulan hidup. Biarlah kami boleh menjadi sumber-sumber dari roti hidup yang mau terbagi bagi sesama kami. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GKI Ulari Plelen. Biarlah sungguh kami boleh senantiasa
melakukan tugas panggilan kami sebagai gereja. Sungguh Tuhan, kami rindu untuk bersekutu seperti dulu, namun jikalau saat ini yang dimungkinkan bagi setiap kami adalah bersekutu secara online, biarlah Tuhan yang memberkati dan menolong memampukan kami. Segala keterbatasan kami boleh dobrak dan kami ganti dengan sukacita untuk berjumpa satu dengan yang lain. Biarlah kami boleh saling bersaksi, saling melayani tanpa terkecuali. Bapa, kami mau berdoa untuk setiap umat Tuhan di dalam pergumulan, mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang mengalami kesusahan secara finansial, mereka yang mengalami kesusahan secara di dalam pekerjaan, di dalam studi, apapun yang saat ini digumuli di tengah keluarga-keluarga Tuhan, Engkau hadir dan memberikan solusi tepat pada waktunya. Inilah doa kami Bapa, di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Untuk nas persembahan terambil dari Mazmur 119 ayatnya 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, apabila mau memberikan persembahan boleh melalui Bank BPD Jawa Tengah dengan nomor rekening 31290555595 atas nama GKI Weleri Pelalen. Yesus kau kehidupanku, kau penumpas mautku, pada salib kau dipaku, sampai mati gantiku, agar aku mendapati hidup baru yang abadi. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Yesus kau telah memikul fitnah siksa terbesar, kau ditambat dan dipukul, walau hidupmu benar, agar aku tak binasa, selamat dari rantai dosa. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih-Mu ya Bapa yang telah kami rasakan di sepanjang hidup kami. Engkau sungguh mengasihi kami, dan jika pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk memberikan persembahan, kiranya Engkau akan menyucikan apa yang kami berikan kepadamu, supaya ini boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tinggi hatiku terpupus oleh kelembutan-Mu, oleh mati-Mu kau hapus rasa pahit matiku, oleh
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari bersama kita menerima berkat Allah. Semoga Allah sumber segala pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.